Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Evi Nawawi. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk langsung menelusuri situs-situs makam bersejarah yang berada di dalam kota Salakan. Tapi sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan like video-video kami, karena kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal tentang sejarah, budaya, wisata, dan makanan khas daerah, khususnya Banggai Kepulauan. Untuk teman-teman yang sudah lama bergabung bersama kami ucapkan banyak terima kasih. Dan tanpa basa-basi, langsung saja kita ke lokasi yang pertama. Oke, sekarang saya sudah berada di lokasi situs makam pertama, di mana teman-teman bisa lihat di belakang saya merupakan makam dari satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan satu orang anak. Sang istri ini merupakan cucu dari Raja Bebengketan atau Raja Bongganan, sedangkan sang suami ini merupakan syekh yang berasal dari tanah Arab dan memiliki satu orang anak. Nah, pekuburan ini atau pemakaman ini biasa disebut dengan kuburan bisa. Penyebutan bisa ini karena sebagai bentuk penghormatan kepada syekh itu atau sang suami, karena pada masanya kerajaan Bongganan ini berjaya, beliau ini memiliki kemampuan yang diakui, kemampuan di atas rata-rata dari manusia pada umumnya. Nah, sekedar saya jelaskan lagi untuk teman-teman semua bahwa di lokasi ini atau di belakang saya, pemakaman ini merupakan pemakaman hasil relokasi. Jadi bisa dipastikan bahwa ini bukan makam asli dari makam sebelumnya, karena makam sebelumnya itu berada di titik lokasi pemukiman warga, dan mau tidak mau karena perkembangan zaman, mau tidak mau relokasi pekuburan atas makam ini harus dilakukan. Sekarang saya berada di jalan utama, di mana akses ini untuk bisa menembus ke situs makam yang kedua yang berada di sebelah kanan saya. Sekarang saya berada di situs makam yang kedua, di mana jika teman-teman lihat di belakang saya ini, makamnya cukup besar untuk satu orang. Oleh karena itu diyakini bahwa pemilik makam ini merupakan tokoh penting pada saat kejayaan kerajaan Bebengketan atau kerajaan Bongganan itu sendiri. Selain itu diperkuat dengan bentuk makamnya ini yang sama dengan makam sebelum direlokasi, makam yang pertama, situs makam yang pertama maksud saya, di mana memang susunan-susunan batu ini merupakan ciri khas pemakaman pada masa kerajaan Bebengketan atau kerajaan Bongganan itu sendiri. Hanya sayangnya pada makam yang pertama itu ketika direlokasi, pemindahan pemakaman itu dilakukan, batu-batu yang dipakai dalam penguburan atau pemakaman itu sendiri itu dipakai pada saat melakukan pembangunan daerah.
Cukup disayangkan sebenarnya, tapi kita patut bersyukur juga karena masih ada situs peninggalan yang dimana kita mengenal dan bisa tahu bahwa sejarah Bebengketan atau sejarah tentang kerajaan Bongganan itu pernah ada di Kota Salakan. Oke, sekarang saya sedikit menjelaskan sebelum kita lanjut ke situs makam yang berikutnya. Kalau di situs makam yang pertama dan kedua itu kita berada di depan jalan utama. Nah, kalau yang situs makam berikutnya ini agak masuk di pemukiman warga. Nah, saya sedikit jelaskan sebelum kita bahas tentang situs pemakamannya itu sendiri. Let's go. Sekarang kita menuju ke situs makam yang ketiga. Nah, di sini perlu kehati-hatian karena ini sudah masuk pemukiman warga. Nah, ini dia situs makam kita yang ketiga. Sekarang saya sudah berada di situs makam yang ketiga, di mana teman-teman bisa lihat di belakang saya ini merupakan makam dari tokoh-tokoh yang berperan sangat penting dalam sejarah terbentuknya Salakan atau Kota Salakan itu sendiri. Perbedaan dari dua makam sebelumnya, yakni dari bentuknya yang sudah menyerupai, kalau makam yang di belakang saya ini sudah lebih modern modifikasinya atau pemugarannya itu sudah sama dengan makam-makam yang pada umumnya dibandingkan dua makam sebelumnya. Selain itu, dari batu nisannya saja kita sudah bisa lihat tahun dan tanggal beliau atau tokoh-tokoh ini wafat dibandingkan dua makam yang sebelumnya itu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa perbedaannya yang paling mencolok adalah bentuk dan tahun mereka wafat. Kalau yang dua makam sebelumnya itu bisa dipastikan bahwa itu terjadi di abad ke-13 sampai 15. Kalau tokoh-tokoh di belakang saya ini wafat pada abad ke-19. Oke, sekarang saya sudah berada di situs yang keempat. Di makam sebelah kanan saya ini merupakan makam dari Kapitan Kadae. Beliau merupakan orang kepercayaan dari Kepala Distrik Tinangkung pada saat itu. Oleh karenanya, dengan kemampuan yang beliau almarhum miliki, beliau diangkat sebagai kepala kampung pertama di Salakan. Itu dia tadi situs-situs dari pemakaman-pemakaman orang-orang penting dalam sejarah kerajaan Bebengketan atau kerajaan Bongganan itu sendiri, serta perkembangan atau sejarah terbentuknya Salakan. Dan situs-situs itu berada di dalam Kota Salakan itu sendiri. Jadi teman-teman yang belum tahu pasti bisa segera tahu karena lokasinya itu dekat dengan
jalan utama, meskipun misalnya dia masuk di dalam, tapi itu cukup dekat juga sebenarnya dengan jalan poros utama. Jadi cepat sekali untuk teman-teman ketahui lokasinya. Tapi bisa teman-teman lihat juga dari 4 situs yang tadi kita sudah kunjungi bahwa memang kurang adanya perhatian dari pihak-pihak terkait. Di mana hanya mengandalkan swadaya dan rasa empati dari masyarakat sekitar. Harusnya ini bisa menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah agar bisa dijaga baik dan menjadi utuh untuk menjadi pembelajaran generasi-generasi kita yang berikutnya, bahwa kerajaan Bebengketan atau kerajaan Bongganan serta sejarah tentang kota Salakan itu bisa mereka ketahui, di mana Salakan sekarang juga dikenal sebagai ibu kota dari Banggai Kepulauan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal, menghormati, dan tidak pernah melupakan sejarahnya itu sendiri. Saya Vinawi, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!